Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Dahana dari kelas E. TPIE akan mereview beberapa materi teologi Islam. Yang pertama adalah sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi Islam. Persoalan yang pertama timbul di Islam, yakni di bidang politik yang meningkat menjadi teologi. Hal ini bermula dari perpindahan dagang timur ke barat ke semenanjung Arabia Mekah, yang pada surat Al-Quraisy ayat 2 berisi kekuasaan di sini yakni terletak pada kaum pedagang yang dipegang oleh Quraisy. Selama di Mekah, Nabi mempunyai fungsi sebagai kepala agama, tapi bukan kepala pemerintahan. Di Madinah, Nabi menjadi kepala agama dan pemerintahan. Ketika Nabi wafat, masyarakat Madinah memikirkan pengganti beliau. Yang pertama adalah Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan persoalan politik akhirnya membawa timbulnya teologi, siapa yang kafir dan siapa yang tidak. Lalu bab selanjutnya adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan pengikut-pengikut Ali yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali dalam menerima arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan persengketaan kepemimpinan dengan Muawiyah. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Dan ada yang berpendapat bahwa nama itu diberikan atas dasar surat An-Nisa ayat 100 yang intinya keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang menyebut mereka dengan kata Harura yang berasal dari kata Harura, yaitu sebuah nama desa dekat dengan Irak. Dan pada saat itu ada sekitar 12.000 orang Khawarij berkumpul lalu memilih pemimpin, yaitu Abdullah bin Abi Wahib al-Rasidi. Dalam kepemimpinan mereka mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada. Menurut mereka, pemimpin harus dipilih secara bebas. Tidak hanya bangsa Quraisy yang berhak menjadi pemimpin, akan tetapi siapa saja boleh, dengan syarat Islam dan selalu menaati perintah agama dan menjauhi larangannya. Jika seorang pemimpin menyimpang dari agama, maka wajib dibunuh. Disinilah kaum Khawarij masuk persoalan kafir. Siapa yang disebut kafir dan keluar dari agama Islam, dan siapa yang mukmin dan masih beragama Islam. Dari hal tersebut, kaum Khawarij terpecah lagi menjadi beberapa golongan, yaitu Al-Muhakimah, Al-Azarikoh, Al-Najdat, Al-Ajaridah, Al-Sufriyah, Al-Ibadiyah. Ajaran Khawarij yang radikal dan ekstrim kini telah hilang, namun ajarannya masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dan signifikan. Lalu selanjutnya adalah kaum Murji'ah. Seperti kaum Khawarij, kaum Murji'ah juga timbul karena adanya persoalan politik sebagai khalifah yang akhirnya membawa perpecahan antara umat Islam. Yang pada awalnya kaum Khawarij adalah pendukung Ali, akan tetapi berhasil menyerang Ali. Karena adanya perlawanan balik kepada Ali, akhirnya pendukung Ali semakin keras dan kuat dalam membela Ali, dan akhirnya pendukung kuat Ali menjadi satu golongan yang disebut golongan Syiah. Kedua golongan ini saling bermusuhan dan sama-sama tidak menyukai kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan maksud berbeda. Dengan adanya pertentangan seperti itu, timbul satu golongan yang tidak mau ikut campur dengan pertentangan yang ada, dan kaum ini senantiasa menyerahkan hukum kafir atau tidak kafir kepada Tuhan. Kaum inilah yang disebut kaum Murji'ah. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan oleh kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahasan bagi kaum ini. Jika kaum Khawarij menjatuhkan kafir pada orang yang berdosa besar, maka golongan ini menjatuhkan hukum mukmin pada orang tersebut. Mereka berpendapat orang yang melakukan dosa besar tetap mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dengan kata lain, orang yang berbuat dosa besar masih mengucap syahadat yang menjadi dasar dari iman. Oleh karena itu, menurut golongan ini, orang yang berdosa besar tetap menjadi mukmin dan bukan kafir. Kaum ini masih memberi pengharapan dengan artian orang yang melakukan dosa besar bukanlah orang kafir, tetapi orang mukmin dan orang tersebut tidak akan kekal hidup di neraka. Ada yang menyebutkan pemberian nama Murji'ah bukan karena mereka selalu menunda penentuan hukum terhadap orang yang berdosa besar,
di hari perhitungan. Akan tetapi, nama tersebut diberikan dengan alasan bahwa mereka selalu memberi harapan bagi orang yang berdosa besar untuk tetap masuk surga. Golongan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan moderat, yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak akan kekal di neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan kesalahan dan dosa yang diperbuat. Yang kedua adalah golongan ekstrim, yang berpendapat orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kafir tempatnya hanya ada di dalam hati. Lalu bab selanjutnya adalah Qadariyah dan Jabariyah. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak Tuhan dan kekuasaan mutlak Tuhan? Di sini ada dua pendapat berbeda dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah Qadariyah. Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya. Nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qada dan qadar Tuhan. Yang pendapat kedua adalah Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Di dalam Jabariyah terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dulu sebelum mengenal Islam, masyarakat Arab dipengaruhi oleh paham Jabariyah. Bangsa Arab dulu itu hidupnya serba sederhana, jauh dari pengetahuan, karena mereka hidup di padang pasir dan di tengah panasnya terik matahari serta tanah gunung yang tandus. Dalam keadaan demikian, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah keadaan sekeliling sesuai dengan keinginan mereka. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan dalam suasana padang pasir. Di kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada alam, sehingga mereka bersifat fatalitis. Dan ketika Qadariyah masuk, ini menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Mereka menganggap paham Qadariyah bertentangan dengan ajaran Islam. Belum dapat diketahui dengan pasti kapan paham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut ahli teologi, paham ini ditimbulkan pertama kali oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ajaran sebaliknya adalah paham Jabariyah. Paham yang pertama kali ditunjukkan dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Jad bin Dirhan, tetapi disiarkan oleh Jahm bin Safwan di Khurasan. Menurut Jahm, manusia tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, manusia tidak memiliki kekuasaan, daya pilihan manusia dalam melakukan perbuatannya dengan dipaksa dan dengan tidak ada pilihan baginya. Menurut paham ekstrim ini, segala perbuatan manusia timbul bukan karena kehendaknya tetapi karena dipaksa. Lalu bab selanjutnya adalah kaum Mu'tazilah. Asal-usul namanya, menurut Al-Baghdadi, adanya pertikaian antara Wasil dan Ammar bin Ubaid mengenai persoalan qadar dan orang yang berdosa besar. Lalu mereka diusir oleh Hasan al-Basri. Kemudian keduanya menjauhkan diri dari paham umat Islam tentang orang yang berdosa besar, atau Mu'tazilah. Lalu ada 5 ajaran dasar Mu'tazilah. Yang pertama adalah At-Tauhid, Al-Adl, Al-Wa'id, Al-Manzilah, Bain Al-Mahzilatain, dan Al-Amriyal Ma'ruf wa Al-Nasyan Al-Munkar. Yang pertama Al-Tauhid atau kemahasaan Tuhan. Bagi kaum Mu'tazilah Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan sebagainya. Dan Mu'tazilah tidak mau menerima sifat Tuhan karena Tuhan itu Esa. Lalu yang kedua Al-Adl, atau hanya Tuhan yang bersifat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Yang ketiga Al-Wa'id, janji dan ancaman. Tuhan tidak dapat disebut adil jika memberi pahala kepada orang baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Lalu Al-Manzilah, Bain Al-Manzilah Ta'in. Pembuat dosa besar bukanlah kafir karena ia masih percaya Tuhan dan Nabi Muhammad.
bukan mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Pembuat dosa besar masuk neraka tapi mendapat siksaan lebih ringan. Lalu ada lagi al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, atau perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat cukup dengan seruan tetapi perlu dengan kekerasan. Lalu bab yang terakhir adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dan jamaah yaitu golongan yang berpegang pada sunnah merupakan mayoritas, atau lawan dari Mu'tazilah yang merupakan minoritas dan tidak berpegang pada sunnah. Sunnah adalah hadis, jamaah adalah mayoritas atau umumnya orang Islam. Pendirinya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah Mu'tazilah selama 40 tahun lalu memutuskan untuk keluar dari golongan itu. Pendapat al-Asy'ari yang pertama adalah bahwa Quran tidak diciptakan tetapi bersifat qadim. Untuk penciptaan itu perlu kata kun, dan untuk terciptanya kata kun ini perlu ada kata kun yang lain, dan ini tidak mungkin. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dan di akhirat. Sifat-sifat yang tak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang membawa pada arti diciptakannya Tuhan. Lalu perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Lalu ada beberapa murid al-Asy'ari yang berpengaruh. Al-Bakhilani,